Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hukum bisnis dalam hukum perlindungan konsumen. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan Rani Syafitri, Misyai Putri, dan Said Lutfi Ramadan. Oke, jadi untuk materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian hukum perlindungan konsumen. Jadi pengertian hukum perlindungan konsumen yang umum yaitu sebenarnya hukum konsumen atau hukum perlindungan seperti yang dikemukakan oleh Lowe, yaitu kerangka hukum yang mengakui hak-hak konsumen individu dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar dengan cara yang tidak adil. Hukum yang mengakui kelemahan tawar-menawar konsumen individu dan yang memastikan bahwa kelemahan tersebut tidak dilakukan secara tidak adil. Posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum dan ketentuan yang melindungi dan menjaga konsumen dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan cara mengatur masalah dan perselisihan yang timbul akibat penyediaan dan penggunaan barang konsumsi. Selanjutnya yaitu sejarah hukum perlindungan konsumen. Sejarah hukum yang melindungi konsumen saat pertama kali ialah hukum Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dimana hukum ini bersumber dari kitab Allah yaitu Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad dengan memberi nilai-nilai dasar pada perdagangan, salah satunya melindungi konsumen. Nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sejarahnya sebagai pedagang, dan Rasulullah menjadi pembuat hukum pada saat Rasulullah menduduki kepala negara maupun pembuat kebijakan. C. Dasar hukum perlindungan konsumen. Secara historis, perlindungan konsumen dalam Islam telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika beliau membantu dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan imbalan tertentu. Meskipun literatur yang membahas perlindungan konsumen Nabi, kejujuran, keadilan, dan integritas Nabi diakui oleh masyarakat Mekah, yang memperkuat reputasi dan kemampuan bisnisnya. Adapun pengaturan dalam perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung hitam bagi peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta memperkuat penegakan hukum di bidang ini. Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah akhir dari regulasi mengenai perlindungan konsumen, melainkan membuka peluang untuk membentukkan undang-undang baru yang dapat menambahkan ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak konsumen. D. Hak dan kewajiban konsumen. Dalam hukum Islam terdapat 6 hak konsumen yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. 1. Hak atas informasi, mendapatkan informasi yang benar dan tidak dipalsukan. 2. Hak atas keamanan, produk harus aman dan lingkungan harus sehat. 3. Hak atas advokasi, mendapatkan bantuan dan penyelesaian sengketa. 4. Hak atas perlindungan, terlindungi dari penyalahgunaan keadaan. 5. Hak atas ganti rugi, memperoleh ganti rugi atas kerugian dari produk. 6. Hak untuk memilih dan mendapatkan nilai tukar yang wajar. Selain itu, hak konsumen yang masih berlaku dan diakui saat ini ialah yang terdapat pada Resolusi PBB nomor 39 atau 248 tahun 1985 yang kemudian dibuat oleh Indonesia pada UUPK tahun nomor 8 tahun 1999 yang berisi 1. Hak atas keamanan, 2. Hak dalam memilih produk, 3. Hak dalam mendapatkan informasi yang jelas, 4. Hak terhadap keluhan atau pendapat dari konsumen, 5. Hak para konsumen atas mendapatkan perlindungan, 6. Hak atas mendapatkan pendidikan terhadap para konsumen, 7. Hak atas mendapatkan ganti rugi atas produk atau barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian, 8. Hak-hak lain yang diatur oleh perundang-undangan. E. Peran hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. Jual beli adalah aktivitas umum di masyarakat Indonesia di mana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.
Terkadang salah satu pihak, terutama konsumen, mengalami kerugian akibat ketidakjujuran penjual. Untuk melindungi konsumen, Indonesia telah mengatur hukum perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini berfokus utamanya pada perlindungan konsumen, undang-undang ini juga memberikan manfaat bagi konsumen. Terlepas dari undang-undang tersebut, pengecer didorong untuk meningkatkan persaingan mereka berdasarkan kebutuhan pelanggan. F. Studi kasus pelanggaran hukum perlindungan konsumen dalam transaksi online. Pembeli produk elektronik yang tidak sesuai seorang konsumen yang bernama Andi membeli sebuah ponsel pintar melalui platform e-commerce terkenal. Dalam deskripsi produk, penjual menyebutkan bahwa ponsel tersebut adalah merek asli dan memiliki garansi resmi. Namun, saat produk diterima, Andi menemukan bahwa ponsel tersebut adalah replika atau tiruan tanpa garansi. Setelah mencoba pengajuan komplain, penjual sulit dihubungi dan pengajuan klaim pengembalian dana melalui platform e-commerce juga tidak membuahkan hasil. Kesimpulan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku ekonomi. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyediakan produk yang memenuhi standar kualitas dan memberikan informasi yang jelas dan jujur. Pelaku ekonomi yang melanggar hak konsumen dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sanksinya bisa berupa denda, penarikan produk dari pasar, bahkan penutupan perusahaan jika terbukti terjadi pelanggaran serius. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen dan pelaku ekonomi, mendorong perilaku bisnis yang etis, dan memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan dalam transaksi mereka. Oke, sekian yang disampaikan oleh kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.